Selamat pagi Sobat Sky Studio dimanapun Anda berada. Kali ini, siang ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu penggawa pariwisata yang ada di kota Batam, Kepri. Siapa sih yang tidak kenal Batam? Dimana Batam ini kan sangat luar biasa sekali. Tamu kita saat ini tidak asing lagi lah. Kita sambut Bang Irwan Azwar. Beliau adalah selaku Ketua DPD ASPI Kepulauan Riau. Selamat siang Bang. Bang Irwan, sehat Bang? Selamat siang Mas Afor. Alhamdulillah berkat doa. Yang penting kita tetap sehat semuanya ya. Siap Bang, iya Bang. Mohon maaf ganggu ini waktunya Abang. Saya kita pengen tahu sih tentang Batam itu seperti apa. Seperti kita ketahui bersama, Batam kan mempunyai wilayah yang sangat strategis ya Bang, dari ke Malaysia ke Singapura, istilahnya jalur sutra lah. Di samping industri tentunya Batam kan punya destinasi pariwisata yang mungkin kita banyak yang belum tahu Bang. Kalau boleh Bang, sebelum kita jauh ngobrolnya, bisa diceritakan sih Bang, di Batam atau mungkin Kepulauan Riau itu apa sih Pak Bang, keunggulan-keunggulan destinasi pariwisatanya Bang? Baik, terima kasih. Kalau kita bicara soal Batam, itu terlepas bahwasanya Batam itu merupakan bagian dari Kepulauan Riau, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Samping Batam kita juga punya ada Bintan, kemudian Karimun, Natuna yang memiliki prospek yang sangat luar biasa sekali. Dan ketika kita atau mungkin orang akan mendengar nama Batam atau Kepulauan Riau, mungkin kita merupakan daerah yang sangat strategis sekali, disebut dengan idyllic position, posisinya yang sangat ideal sekali karena berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Nah, ini tentu secara geografis lebih memungkinkan arus keluar masuk para wisatawan maupun pengunjung secara otomatis, yang kita tahu bahwa Singapura merupakan salah satu pintu gerbang yang pesat sekali atau yang ramai di Asia Tenggara. Nah, alhamdulillah tahun ini mungkin kita sudah menempati posisi nomor 2 di Indonesia dengan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara di seluruh Indonesia. Sudah geser DKI ini. Jadi DKI jangan marah sama kita kan gitu ya kan. Setelah Bali tentunya. Bali dan jelas Bali nggak bisa kita ini. Nanti banyak kali pencala marah apa kita kalau kita geser nomor Bali jadi nomor 2. Ya. Bali akan tetap nomor 1 karena ada satu hal mungkin untuk di Kepri atau mungkin Batam yang jelas merupakan surga bagi para wisatawan Singapura untuk berbelanja, kemudian menikmati fasilitas-fasilitas seperti makan. Yang jelas kita merupakan surga makannya di sini nih. Kuliner ya Bang, kuliner ya. Nah, kuliner pasti. Makan, kita bicara soal makan dulu baru masuk kuliner secara spektrum luasnya barangkali ya. Nah, kenapa? Budaya orang di sini, budaya serantau kata orang atau kawasan baik di Riau, Singapura, Malaysia, makan, dining ya. Kalau untuk dinner itu memang banyak menghabiskan waktu pada jam-jam gitu setelah aktivitas di siang hari. Nah, begitu juga mungkin seperti shopping, kemudian fasilitas seperti spa untuk memanjakan diri, ya ini menjadi surga bagi mereka. Nah, kita ada Bintan yang merupakan primadona, resort internasional kita miliki. Nah, yang terpenting sekali dari semuanya ini adalah akses kita. Akses untuk masuk ke Batam dan Bintan ini sangat luar biasa sekali. Kita memiliki ferry-ferry yang selalu hampir setiap setengah jam mungkin sejam lah mungkin kita katakan, selalu menghubungkan antara, kita menyebut pulau, mungkin bukan negara lagi, kita bicara soal Singapura. Pulau Singapura ya. Nah, kita ada beberapa fasilitas-fasilitas lain ya, seperti ya kita ada jembatan Parelang, ya. Kemudian
juga dengan jalan-jalan yang cukup besar sekali gitu loh Mas. Jadi itu dulu yang untuk Batam nih. Iya. Lalu gini Bang, berarti kan kalau Abang tadi menyebutkan bahwasanya tingkat kunjungan pariwisata di Batam atau Kepri tahun ini kan sudah mengalahkan DKI ya, katanya yang kedua setelah Bali baru Batam. Itu untuk kan wisatawan mancanegara. Ya, untuk wisatawan mancanegara. Tapi kalau domestik nanti orang Jawa Barat banyak tuh. Ya. Kendala apa Bang yang selama ini dihadapi oleh teman-teman pelaku pariwisata yang di sana Bang? Kira-kira kendalanya apa Bang? Apakah kita berbicara sebelum pandemi ini atau sebelum pandemi ini? Bang? Sebelum pandemi Bang. Ya, kita tidak memiliki kendala yang tertentu. Tapi ingat ya, kita juga banyak domestik yang masuk. Karena begini, untuk di Batam domestik yang masuk itu umumnya mereka dari meeting, insentif, convention ataupun dari grup-grup yang lain yang menjadikan Batam ini sebagai hub atau persinggahan untuk sementara waktu untuk menuju ke luar negeri, untuk ke Singapura dan ke Malaysia. Nah, kendala kalau kita lihat dari segi operator atau travel agency, saya tidak melihat kendala yang sangat krusial sekali di dalam segmentasi market sebelumnya ya, segmentasi market. Cuman mungkin barangkali SDM kita SDM malah cukup. SDM cukup, ya maklum lah. Saya rasa untuk di daerah manapun untuk penataan dalam pengelolaan atau mungkin dalam penerimaan tamu-tamu, ya adalah kendala-kendala minor seperti mungkin barangkali ada guide-guide yang tidak punya license atau barangkali atau travel agent yang tidak punya license. Ya kadang-kadang namanya usaha travel agent sebelumnya ini kadang-kadang ada saudaranya yang minta diuruskan untuk perjalanan di sini tanpa memiliki izin, kemudian karena saudaranya itu ya udah kamu aja yang untuk mengurus. Nah ini cukup menjadi momok bagi kita. Saya rasa di mana aja. Iya. Dan namun memang untuk meningkatkan kendala ya, untuk meningkatkan arus wisatawan itu kita kendala adalah kita ini bukan daerah budaya dalam arti tanda kutip, tidak seperti daerah Bali, Jogja tumbuh gitu ya. Bersamaan di dalam Jogja yang tumbuh bersamaan dengan local culture yang menjadi root atau rohnya sendiri dari pariwisata mereka. Iya, ini dia gitu ya. Kalau bicara roh ini Mas Apor pasti teringat roh-roh yang itu tuh ya kan. Bisa. Artinya apa? Nanti korelasinya adalah dari atraksi gitu ya. Kita tidak memiliki. Kalau di Bali orang akan macet untuk menuju ke daerah mana? Ke daerah GWK. Di sorenya orang akan macet ke lihat barong, dan itu sangat indah sekali ketika kita berbicara arus wisatawan, kemudian mobilisasi daripada wisatawan tersebut bisa memacetkan lalu lintas itu sangat luar biasa sekali. Ini kita rindukan yang seperti ini gitu loh. Yeah. Nah ini dia, kami di Batam dan di Kepulauan Riau ini khususnya di Adar Bintan kita minim itu, yang pada akhirnya adalah kita minim atraksi gitu. Itu dia. Jadi kita minta, namun banyak potensi yang bisa kita kembangkan sebenarnya. Kalaupun kita tidak memiliki akar budaya yang bisa kita tampilkan sebagai atraksi yang cukup memukau atau menarik wisatawan secara khusus, mungkin kita akan mengembangkan atraksi-atraksi yang seperti kegiatan-kegiatan olahraga. Mungkin kami di Bintan punya ada Ironman, kemudian sepedaan secara internasional yang dikemas setiap tahun dan menjadi event internasional itu gitu. Nah, yang model-model seperti ini. Kemudian misalnya kalau seandainya kita cukup fasilitas di sini, adakan konser-konser yang sifatnya internasional, kenapa harus ke Singapura, kenapa harus ke daerah lain gitu ya kan, kenapa harus ke Jakarta, kita harus berbagi. Nah, ini akan menjadi sebagai magnet atau daya pendorong juga mungkin barangkali untuk mengembangkan model wisata yang lain di daerah Kepri. Ini yang kita inginkan gitu. Itu kendala mungkin kita membutuhkan pemerintah sebagai pendorong gitu. Iya. Lalu gini Bang Irwan. Tapi selama ini cukup baik, pemerintah cukup baik ya. Jadi kan selama kurun
Maret, April, Mei ini kan kita lagi tidak hanya Indonesia Bang ya, dari seluruh dunia dilanda pandemi COVID seperti ini. Selama ini apa Bang kegiatan teman-teman untuk mengisi waktu yang hampir 3 bulan ini lowong, pelaku pariwisata yang di Kepri, apa yang kegiatan dilakukan Bang? Bisa di-sharing Bang? Ya, kata orang kalau seandainya kapal orang yang akan berhasil itu ibarat kapal mana yang harus bisa keluar dari badai ini akan jadi kemenangan begitu orang. Namun tidak semua orang bisa menavigasi kapal, tapi ada orang yang tipikal ofensif, ada orang yang tipikalnya cuman defensif, bertahan dan sebagainya. Pada umumnya kawan-kawan kalau lihat daripada kawan-kawan di selingkungan daripada organisasi kita ataupun di pelaku wisata pada umumnya di sini sangat cukup kreatif, tapi lebih banyak mereka lari ke kuliner gitu. Oh, kuliner ya? Ternyata mereka berasal banyak pelaku pariwisata itu ternyata memiliki bakat yang sangat luar biasa dalam kuliner. Kita berbicara mungkin bikin kue, bikin masakan yang bisa dijual, dan kebetulan kita baru aja lewat Ramadan melewati Ramadan ya. Saya melihat kreativitasnya di situ ya. Cuman saya nggak bisa bikin kue ini gitu kan, mengendorse untuk bikin kue ini gitu. Nah, jadi kalau secara khusus saya jawab bahwasanya kreatif mereka timbul apa kira-kira yang bisa dijadikan sebagai bentuk alternatif untuk income gitu aja. Dan kalau untuk pariwisata sendiri yang jelas kami yang memiliki beberapa pelabuhan laut dan tentu udara juga ditutup. Kemarin tidak banyak frekuensi penerbangan ya. Jelas kami tidak bisa berbuat apa-apa dan tambah pula dengan arahan pemerintah untuk stay home, kan begitu. Namun kami berharap dengan adanya kebijaksanaan dari pemerintah di tanggal 15 Juni untuk new normal, kita lihat lagi bagaimana sinyalemennya, bagaimana nanti kreativitas teman-teman tahap 2 setelah new normal itu, new creativity kita akan timbul lagi. Nanti akan bisa kita bikin tahap 2 nih wawancara. Jadi emang kalau kita lihat kalau di new normal nanti emang kenapa saya ngambil Batam, kemungkinan emang Batam ini jadi salah satu dengan Bintannya ya Bang, mungkin bisa jadi salah satu objek pariwisata yang bisa segera untuk rebound ya Bang. Itu mungkin keuntungan daripada Pulau Bintan mungkin di situ ya Bang, bener ya Bang? Iya betul. Alhamdulillah mungkin jangan bicara soal Batam. Jadi konsepnya mungkin Kepri, Kepulauan Riau. Jadi takutnya nanti kawan-kawan di Bintan ya kan. Nah bahkan ini Kepri merupakan salah satu dari 3 daerah yang akan bersiap-siap untuk menyambut new normal di dalam pariwisata ya. Dan saya mengikuti terus, kemudian saya ikut beberapa kali pertemuan secara virtual dengan Bintan Resort Corporation, kemudian dengan kawan-kawan Dewan, kemudian para praktisi pariwisata yang ada di Kepulauan Riau. Pada intinya sudah sewajarnya untuk Kepulauan Riau, khusus Bintan dan Batam ini harus dibuka segera, tentu mengikut kepada protokol-protokol kesehatan. Kita harus bisa melihat bahwa keberadaan Batam dengan Bintan ini yang hanya ditempuh dengan secara ferry ya, dengan hubungan laut langsung sampai ke daerah tujuan wisata dan ke daerah seperti di Batam sendiri, ini merupakan potensi yang harus kita raih segera gitu loh. Karena kesiapan-kesiapan yang kita perlukan untuk menyambut new normal sebenarnya kita sudah siap. Kita akan tetap menyesuaikan segala sesuatu secara protokol. Kita memiliki video yang mungkin akan bisa tampilkan nanti di channelnya Mas Afor. Ya, siap, Bang. Bagaimana kesiapan Bintan dulu. Ini Bintan dulu, karena Bintan merupakan sebuah bounded area yang kawasan khusus yang memang diperuntukkan untuk pariwisata. Kita sangat siap sekali. Kepri saya rasa adalah paling siap di antara seluruh daerah yang ada di daerah lainnya. Ini yang saya yakin karena kami sangat
Iya, kami sangat Confident optimis ya? sekali. Karena apa? Tentu dengan pembukaan, iya harus confident dong. Karena apa? Ini seismik. Karena apa? Saya pernah diajak wawancara oleh salah satu orang pariwisata yang memang berada di kementerian, dan kira-kira apa? Kira-kira saya satu aja yang saya harus ini buka secara protokol. Kalau seandainya kita tidak berbicara kualitas, tetapi bicara secara kuantitas, selama ini secara masif kita berbicara bagaimana model pariwisata menampung wisatawan yang kualitatif, gitu loh. Mereka datang, yaudah bookingannya bagaimana? Secara ini protokol kesehatannya udah dilalui atau belum, gitu ya kan? Yaudah length of stay-nya berapa lama? Ini kita perlukan, gitu. Berarti Tentu dengan kesiapan fasilitas. Bang, mungkin bisa juga ke depannya ini emang kita akan masuk ke dalam sebuah istilahnya ekosistem pariwisata yang berkualitas ya Bang. Dampak COVID seperti itu bisa ya Bang? Selagi vaksin belum ditemukan, kita juga harus sangat kreatif dalam hal ini, bahwa kita harus mengikuti protokol dan mengikuti, tentu orang tidak berwisata secara masif gitu, tidak banyak. Nah, wisatawan mana? Seleksinya adalah wisatawan yang betul-betul pengen berwisata dengan kualitas expenditure, atau apa yang kita sebut dengan pengeluarannya yang sangat memiliki kualitas yang baik, gitu tentunya. Dan everybody is welcome untuk dalam pariwisata. Setiap orang kita sambut, ya, yang penting. Tapi yang misalnya secara tradisional Batam dengan Bintan, Singapura, Malaysia yang memiliki, jangankan hanya wisatawan, tentu secara hubungan kemasyarakatan pun mereka sangat rindu sekali untuk datang ke sini, dan kita juga untuk datang ke Singapura. Karena apa? Arus bolak-balik ini merupakan sebuah trigger perekonomian juga. Betul Bang. Gitu. Betul. Bang, kalau saya pernah dengar itu kalau nggak salah di Bintan itu lagi dibangun bandara oleh swasta ya Bang. Itu bagaimana Bang? Informasinya Bang. Ya, idealnya bandara ini akan selesai pada tahun 2021. Dan kami berharap dengan selesainya bandara ini dibangun, mohon maaf, tanpa mengecilkan Singapura lagi, memang kita harus memiliki common enemy dalam penerimaan pariwisata. Ya, betul. Ini langsung dari origin, dari daerah asalnya wisatawan, langsung menuju ke Bintan. Tanpa harus transit dari airport yang baru tersebut, tidak harus melewati Singapura kan. Yang harus rentang waktu harus menempuh dari airport menuju ke pelabuhan feri, dan pelabuhan feri menuju ke wisatawan. Wih, tambah. Kenapa airport yang baru itu jaraknya cuma 15 menit atau 20 menit sudah sampai langsung ke DTW-nya, daerah tujuan wisata. Wih, luar. Posisinya di Bintan ya, Bang? Di Bintan sekali, mungkin di daerah utaranya Pulau Bintan gitu. Dan untuk menuju ke Batam dari situ tuh hanya airport yang berdekatan Lahang Nadim, ya kalau ditempuh secara laut cuma 20 menit lagi udah nyampe lagi di airport. Tetapi kita kan mengejar bahwasanya incoming turis kita manjakan dengan fasilitas langsung ke DTW gitu deh. Iya. Karena Bintan memiliki kekhususan sebagai kawasan pariwisata. Wah, luar biasa. Dan keunggulan dari Bintan bisa juga sekarang kan dia misalkan selama ini kan wisatawan kan dari Singapura langsung ke Bintan lewat laut ya Pak Bang. Mungkin keuntungan saat ini yang ditentukan untuk protokol kesehatan dia sudah nggak pusing lagi karena ikut protokolnya kesehatan Singapura Bang, bisa juga gitu ya. Ini dia secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung kita sudah dibantu dengan hebatnya Singapura. Saya harus mengatakan kalau hebatnya Singapura di dalam penanganan secara kesehatan, dan kita sudah terbantu secara otomatis. Kalau seandainya mereka lolos dari Singapura, insya Allah mereka akan gampang lolos ke sini. Walaupun yang jelas kita protokol tertentu sesuai dengan standar protokol yang sama. Jadi kemarin mengutip sekedar kilas balik, kemarin saya berbicara di dalam forum virtual meeting dengan para pegiat pariwisata di Kepri. Bintan atau Kepulauan Riau ini memiliki potensi-potensi yang kita harus mungkin secara ekstrimnya saya katakan, secara eksplisit saya katakan apa yang disebut leg spesialis. Nah, itu ada kekhususan yang mestinya harus menjadi bahan pertimbangan bagi pusat bahwa ayo
buka dong kami Kepri gitu. Ini kekhususan kami gitu loh. Untuk kesiapan kami sangat ready sekali untuk ikut protokol kesehatan. Ayo kita ikut protokol kesehatan. Kami sangat ready. Karena apa? Kita perlu orang untuk datang di sini sebagai trigger perekonomian di kita gitu loh. Luar biasa sekali Bang. Ini tak terasa kalau ngomong sama Bang Irwan ini gini loh. 20 menit itu udah nggak cukup lah. Tapi nanti monggo Bang, sebelum kita berpisah mungkin kita kan bisa buka tahap 2. Siap, pasti Bang. Bang, sebelum kita berpisah, kasih semangat dong Bang bagi pelaku-pelaku pariwisata yang ada di rumah, yang nonton channel ini Bang. Kita biar tetap bersemangat Bang untuk pariwisata yang kita cintai ini Bang. Ya. Siap Bang. Ya. Kepada rekan-rekan para pegiat pariwisata, pelaku pariwisata yang ada di seluruh Indonesia, mari kita tahu bahwasanya kita akan kita lagi apa yang disebut dengan berada pada titik di mana kita tidak bisa berbuat sesuatu, apalagi kata orang kadang-kadang kita menggigau untuk jalan bawa koper, ya lihat kawan-kawan juga bawa koper, difotoin sendiri, bikin video, jangan diterusin yang kayak gitu. Kita harus optimis, sebentar lagi kita akan mendapatkan tsunami, apa yang disebut tsunami di dalam pariwisata ini, bahwasanya gelombang wisatawan akan datang. Amin. Kita harus optimis, dan ini masanya bagi kita untuk mereview kira-kira apa yang bisa kita kembangkan di saat seperti ini, dan kita harus memiliki contingency plan atau rencana-rencana cadangan kalau seandainya ini belum berakhir, tetapi kita pada tahap new normal. Percaya atau tidak bahwasanya walaupun new normal belum tentu keadaan itu tidak lebih baik pula. Sesuatu akan pasti lebih baik ke depannya. Itu aja. Kita harus optimis dan semangat terus para pejuang pariwisata. Terima kasih. Terima kasih Bang Irwan. Inilah kalau ngomong sama Bang Irwan itu luar biasa sekali. Terima kasih Bang Irwan atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga ke depan apa yang kita harapkan semuanya bisa terlaksana Bang, dengan new normal yang lebih baik lagi dari kemarin. Amin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Sukses untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Iya. Semangat.